Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pekerja bengkel dan metode analisis pekerja bengkel. Yang pertama, pekerja bengkel. Pekerja bengkel atau mekanik adalah profesional yang ahli dalam memperbaiki, merawat, dan memelihara mesin kendaraan dan peralatan mekanis lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas tentang komponen mesin, sistem kelistrikan, dan teknik perbaikan. Yang kedua, ada metode analisis. Analisis postur kerja pekerja bengkel sangat penting untuk mencegah cedera muskuloskeletal disorder, yang merupakan salah satu masalah kesehatan kerja yang paling umum. Metode yang digunakan yaitu metode Rula. Metode Rula adalah metode yang tepat untuk analisis postur kerja di bengkel. Rula memiliki 4 tujuan utama. 1. Kesederhanaan dan kemudahan. Penggunaan Rula dirancangkan agar mudah digunakan, memungkinkan penilaian risiko ergonomis dengan cepat dengan peralatan dan waktu minimal. 2. Fokus pada anggota tubuh. Atas metode ini secara khusus menargetkan anggota tubuh bagian atas, mengevaluasi postur dan gerakan yang dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. 3. Penilaian risiko yang komprehensif. Rula menyediakan penilaian risiko yang komprehensif dengan memperhatikan postur, gaya, dan pengulangan pembantu mengidentifikasi tugas-tugas yang menimbulkan risiko ergonomis yang signifikan. 4. Komprehensif berhasilkan yang proaktif, menawarkan rekomendasi praktis untuk perbaikan ergonomis berdasarkan skor penilaian, memfasilitasi intervensi yang ditargetkan. Ini saya akan menjelaskan mengenai analisis postur tubuh. Yang pertama itu posisi kepala. Postur tubuh di sini itu sedikit menunduk saat memeriksa ban dan memeriksa baut, di mana resikonya itu nyeri leher, sakit kepala tegang, dan ketegangan. Kemudian pada resiko postur tubuh ini diberi skor 2 atau deviasi ringan yang dapat dilakukan perbaikan dengan cara yang pertama yaitu penataan tempat kerja agar lebih luas dan fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kesadaran, dan yang ketiga yaitu istirahat dan peregangan. Baik, jadi saya akan menjelaskan analisis postur tubuh bagian leher. Postur tubuh yang kedua ini sangat tertekuk saat melihat ke bawah. Risikonya yaitu nyeri leher, sakit kepala tegang, dan kelelahan seperti postur tubuh yang pertama tadi. Skor yang diberikan yaitu 2 atau deviasi ringan, di mana dapat dilakukan perbaikan dengan penataan tempat kerja, peningkatan kesadaran, kemudian yang terakhir yaitu istirahat dan peregangan. Baik, selanjutnya yaitu posisi bahu. Untuk postur tubuhnya yaitu terangkat saat mengangkat ban. Untuk resikonya terbagi 2 yaitu nyeri bahu dan mengalami gangguan mobilitas bahu. Dan untuk skornya yaitu 3 atau deviasi sedang. Dan untuk usulan perbaikannya terdapat 3 yaitu pertama penataan tempat kerja, yang kedua peningkatan kesadaran, yang ketiga menggunakan trole. Dan untuk dokumentasinya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu posisi lengan. Postur tubuhnya yaitu tertekuk saat menggenggam kunci pas dan mengencangkan bahu. Untuk resikonya terdapat 2 yaitu akan mengalami nyeri lengan dan pergelangan tangan, dan yang kedua mengalami sindrom carpal tunnel. Untuknya itu terdapat 2 atau deviasi ringan, dan untuk usulan perbaikannya terdapat yaitu tempat kerja, yang kedua peningkatan kesadaran, yang terakhir istirahat dan peregangan. Dan untuk dokumentasinya bisa dilihat pada slide. Posisi tangan. Pada postur tubuh itu tertekuk dan memegang kuat saat memegang kunci pas. Adapun resikonya yaitu pertama ketegangan otot, kedua sindrom carpal tunnel, dan yang ketiga itu gangguan mobilitas tangan. Lalu pada skor kami berikan 3 yaitu defisiensi sedang. Untuk perbaikannya ada 4. Yang pertama menggunakan kunci pas yang cukup panjang, terus yang kedua menggunakan alat bantu seperti kunci pas torsi dan kunci pas kaset. Terus yang ketiga latihan memegang kunci pas dengan teknik yang benar, dan yang terakhir berikan waktu istirahat yang cukup.
Yang keenam, posisi kaki. Untuk postur tubuh berdiri dengan posisi sedikit membungkuk, satu kaki sedikit di depan. Terus untuk resikonya ada 3, yaitu pertama nyeri punggung bawah, yang kedua ketidakseimbangan, dan yang ketiga ketegangan kaki. Untuk skor kami berikan 2, yaitu defisiensi ringan. Untuk perbaikan ada 3, yaitu yang pertama 1 berdiri tegak, terus kedua alas kaki nyaman, dan yang ketiga istirahat, dan terakhir peregangan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat ergonomis pada pekerja bengkel. Yang pertama itu meja kerja yang dapat disesuaikan. Jika dimungkinkan, gunakan meja kerja yang dapat disesuaikan dengan tinggi badan mekanik. Jika tidak, gunakan balok kayu atau batu bata untuk menaikkan meja kerja agar mekanik dapat bekerja dengan posisi yang lebih ergonomis. Yang kedua yaitu kursi ergonomis sederhana, di mana kursi ergonomis sederhana dengan penyangga punggung yang baik dan bantalan yang nyaman dapat membantu menunjang postur yang baik dan mengurangi kelelahan saat bekerja dengan waktu yang lama. Yang ketiga, sarung tangan anti getaran. Sarung tangan anti getaran mengurangi getaran yang merambat ke tangan saat menggunakan alat bergetar, mengurangi risiko cedera tangan dan pergelangan tangan. Yang keempat yaitu bantalan untuk alat kerja. Bantalan dapat ditempatkan di bawah alat kerja untuk mengurangi tekanan pada tangan dan pergelangan tangan serta meningkatkan kenyamanan saat bekerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang pertama kunci pas raset, di mana kunci pas raset dengan desain yang ergonomis dan pegangan yang nyaman memudahkan mekanik untuk mengencangkan dan melepas baut dengan gerakan yang lebih ringan, mengurangi tekanan pada tangan dan pergelangan tangan. Yang kedua yaitu kunci pas torsi, di mana kunci pas torsi yang dirancang untuk motor membantu mengencangkan baut dengan torsi yang tepat, mengurangi risiko overthinking dan kerusakan pada komponen. Yang ketiga yaitu pencahayaan yang baik. Pencahayaan yang baik di bengkel motor membantu mekanik melihat dengan jelas tanpa harus menunduk atau mendongak berlebihan, mengurangi tekanan pada leher dan punggung. Troli sederhana, yaitu di mana troli yang terbuat dari kayu atau besi dapat dibuat sendiri dengan biaya yang relatif murah. Troli ini dapat membantu memindahkan motor di sekitar bengkel, mengurangi risiko cedera punggung dan bahu. Baik, itu saja materi yang saya berikan. Saya kembalikan ke moderator.